Halo, assalamualaikum guys, welcome to my channel. Di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya menghitung umur pegawai. Nah, ada 5 pegawai yang sudah saya siapkan beserta tanggal lahirnya. Kemudian nanti ada 3 cara yang akan kita gunakan untuk menghitungnya. Itu nanti ada di kolom C sampai dengan G ini. Cara yang pertama ini nanti menggunakan selisih dalam hari dibagi dengan 35 hari, kita akan dapat berapa tahun umurnya. Kemudian D, E, F, dan G ini pada prinsipnya menggunakan formula yang sama, yakni DDIF ya. Nah, bedanya adalah yang D, E, F ini kita split, jadi kita dapetin umurnya misalnya 28 tahun. Kemudian di kolom E ini kita dapat komponen bulannya misalnya 9 bulan. Kemudian di kolom F kita dapat komponen harinya misalkan 16 hari. Kolom G lebih kepada penggabungan dari 3 komponen tadi, tahun, bulan, dan hari. Hanya saja misalnya kalau ada angka nolnya, satuannya menjadi tidak muncul ya, bulannya atau harinya. Oke, langsung saja yang pertama adalah, ini saya hapus dulu ya. Kolom H ini sebagai referensi kita, ini adalah kayak kunci jawaban, nanti untuk memastikan formula yang kita tulis benar atau enggak. Oke, yang pertama ini kita pakai selisihnya itu adalah sama dengan today, hari ini dikurangi dengan tanggal lahirnya, kurung tutup, ini lupa kurung bukanya belum ya. Ini dibagi dengan 365. Kemudian kita concatenate dengan tahun di sini ya, seperti ini. Dan kutip 2 spasi tahun. Nah, jangan lupa ini nanti pasti dapatnya desimal, kita round juga nih. Oke, kita tekan enter. Nah, seperti ini ya, dapat hasilnya sama dengan referensi. Ini kita copy ke bawah untuk di copy formulanya. Nah, untuk baris keempat ini ada yang berbeda, ini 39 tahun, referensinya 38 tahun 9 bulan. Tadi seperti yang saya bilang, karena ini ada pembulatan ya, ini 38 tahun 9 bulan, jadi lebih dari 6 bulan. Otomatis ini dibulatkan ke atas, seperti itu. Begitu juga dengan yang bawah ini case-nya juga sama. Oke, itu yang cara pertama yang mungkin juga sering dipakai oleh teman-teman. Cara berikutnya adalah menggunakan formula DDIF. Nah, DDIF ini agak spesial. Kenapa? Karena autocomplete-nya tidak ada, teman-teman. Jadi kita nggak tahu parameter-parameter yang harus diinput di formulanya apa saja. Tapi ini jalan. Jadi mulai dari Office 2007, DDIF ini bisa digunakan. Jadi nggak perlu khawatir misalkan, loh ini parameternya apa ya, kok nggak muncul. Nah, itu nggak masalah, yang penting versinya adalah 2007 ke atas. Oke, sebagai referensi di bawah ini sudah saya tuliskan ya, ini DDIF, parameternya adalah start date, kemudian end date, dan terakhir ada satuan. Ya, nah, sekarang kita coba cari tahun, ini DDIF, start date-nya adalah tanggal lahir, kemudian end date-nya itu adalah today ya, hari ini. Nah, satuannya kita ingin mencari tahunnya, teman-teman. Nah, kita pakai baris 11 ini, ya ini kutip 2Y. Di situ juga sudah saya contohkan ya, kalau misalkan selisih tahunnya, maka yang hasil dedifnya ini adalah 1. Nah, kita tekan enter, hasilnya 28. Seperti ini. Kalau teman-teman pengen ada tambahan tahun ya, tinggal ditambahkan dan kutip 2 spasi tahun. Oke, seperti ini. Oh, maaf, ini nggak perlu. Tadi udah autokoreksi ya. Kurung tutupnya otomatis dikoreksi sama dia. Oke, kemudian kita copy ke bawah formulanya. Nah, seperti ini. Nah, kita dapat komponen tahun. Nah, untuk bulan bagaimana? Untuk bulan kita pakai yang ini, teman-teman. Baris ke-14. Baris ke-14. Jadi kalau misalkan selisihnya itu 1 tahun, 2 bulan, 3 hari, kita pengen dapatkan bulannya. Ini berarti kita pakai YM ini. Oke, formulanya sama, jadi kita copy saja ke sini. Oke, hanya saja ini adalah YM ya, kita ganti YM. Kemudian satuannya kita ganti bulan. Oke, seperti ini. Nah, ini kebetulan 0 bulan. Jadi pas ya, 13 November, hari ini juga 13 November. Jadi pas 0 bulan. Harinya bagaimana? Harinya juga sama. Kali ini kita pakai yang MD. Jadi contohnya ini misalkan selisihnya 1 tahun, 2 bulan, 3 hari. Jadi ini banyak bayangan kita ya, contoh selisihnya ini. Ini kira-kira kalau tanggal ini dikurangi dengan tanggal ini hasilnya segini gitu ya selisihnya. Kita pengen dapat komponen harinya. Nah, ini kita pakai MD.
Ini hasil dedifnya seperti ini. Oke, kita copy lagi. Ini tadi satuannya adalah MD, kemudian satuan teksnya kita ganti hari. Nah, kita langsung dapat ini kebetulan pas 0 hari ya. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau kita compare dengan referensi sama ya, 28 tahun, di sini 38 tahun, 9 bulan, ini 43, 8 hari, ini 35, 1 bulan, 3 hari, dan seterusnya. Jadi udah sama persis. Nah, jadi seperti itu penggunaan dedif ya teman-teman. Nah, sekali lagi nggak perlu khawatir kalau autocomplete di komputernya teman-teman nggak muncul. Itu tetap ada, yang penting versinya adalah 2007 ke atas. Oke, sekarang yang ketiga ini adalah pakai dedif juga, yang intinya penggabungan dari tahun, bulan, dan hari. Hanya saja kalau 0 itu akan di skip satuannya. Jadi misalkan, jadi persis sama dengan referensi hasilnya. Jadi kayak baris pertama ini harusnya 28 tahun, 0 bulan, 0 hari, yang muncul hanya 28 tahun saja. Nah, caranya ini kita bisa pakai, kita cukup tambahkan if sebetulnya. Oke, rumusnya kita copy dulu. Kita taruh kursornya di sini, F2. Nah, ini kita geser biar agak lebar ya, teman-teman. Nah, kita copy ke sini sama dengan dedif, ini komponen tahun ya. Komponen tahun kita tambahkan if sekarang. Kalau hasilnya ini adalah sama dengan 0, oke. Sama dengan 0, maka yang muncul adalah teks kosong. Kutip 2 ya. Nah, titik koma. Kalau lebih dari 0, maka yang tadi kita copy, ini hasilnya. Kemudian kita kurung tutup seperti ini. Oke, sudah. Nah, hasilnya ini nanti kita concatenate, kita gabung dengan oke, tadi saya tekan enter. Kita tekan enter ya, supaya dia turun ke bawah. Kita gabung dengan bulan. Nah, seperti ini. Kali ini adalah YM, teman-teman ya. Kita ganti YM. Ini kita ganti bulan. Oke, seperti ini. Ini jangan lupa spasi, atasnya juga spasi, karena nanti depannya ada angka. Nah, kita gabung lagi dengan, kita tekan Alt Enter supaya turun ke bawah. Kali ini adalah MD. Kita ganti MD, ini adalah tanggalnya. Jadi kalau tanggalnya 0, maka diisi dengan kutip kosong. Tapi kalau ada, maka diisi dengan tanggal itu sendiri, plus satuannya di sini adalah hari. Nah, seperti ini. Oke, kita tekan Enter. Nah, sudah dapat itu, karena kebetulan ini hanya tahun saja, bulan dan harinya 0, maka yang muncul hanya tahun saja. Oke, kita double klik atau kita tarik ke bawah untuk mengcopy formulanya. Nah, ini kita dapat hasilnya sama persis dengan referensi, teman-teman. Yang 000 ini semuanya tidak muncul. Nah, seperti itu. Mudah sekali ya, teman-teman. Saya yakin kalau teman-teman tadi mengikuti dari awal, ini pasti bisa. Nah, jangan lupa cara ini juga bisa diaplikasikan untuk menghitung masa kerja pegawai, teman-teman. Konsepnya sama persis, hanya mengganti tanggal lahir ini dengan tanggal masuk kerjanya. Nanti akan langsung dapat masa kerjanya berapa. Tinggal disesuaikan saja kebutuhan, apakah cukup menghitung tahunnya saja, atau tahun plus bulan, atau sampai dengan harinya juga. Itu dulu tutorial kali ini ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Saya doakan rezeki teman-teman berlimpah ruah dan masuk surga. Amin.